Yo, what's up sahabat AMS, kembali lagi di AMS Podcast bersama Juan, Kevin, Kikis, Ezra. dan kali ini kita bakal kedatangan bintang tamu yang spesial. spesial banget lah. Spesial banget ya. Tamu. Iya benar. Spesial. Susah, kita undang bintang tamu itu butuh perjuangan yang luar biasa ya, Ju ya. Iya. Itu Karena sungguh. baru bayar. Yoi. Oke, tanpa basa-basi kita undang dia. Kita tampilnya. Sharon. halo. Wah, sedikit introduction dulu ya. Sharon kelahiran 2 Juli 2001. Wow, sangat muda banget ya. Ngulik ya, ngulik Research dijual. banget. Balik dulu ya. Sangat muda dan belia banget ya. Gimana? Berarti di US masih belum bisa itu ya. Pergi-pergi ya kan, kalau di US Oh, 21 tahun belum kan. legal. Belum legal ya, belum bisa 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Belum Oke. bisa Kalau lu minum shopping yogurt kemana ya? emang, Pin? Kalau 21 biasanya udah bisa kemana-mana misalnya ya. Oh, lu suka kemana emang, Pin? Oke, Sharon, jadi apa topik nomor 1 tadi? Kita nih sebagai musisi, tahu lu sebagai ini kan ya, pemain biola. Pemain biola sekarang yang udah berkiprah di Pas luar negeri. Internasional. Mana nih sekarang ya? Berkeley di Boston. Nah, Luar biasa. Gue ada pertanyaan nih. Kenapa waktu kecil lu memilih biola sebagai instrumen pertama lu? Nah, jadi itu sebenarnya ceritanya gua tidak ada pilihan. Mama gue yang pilihin buat gua. Jadi oke. gue mulai belajarnya tuh pas SD kelas 1. Di sekolah tuh harus kayak pilih alat musik gitu. Ada piano, ada gitar, ada balet, sama ada biola. Nah, gue emang kayak udah les piano gitu kan. Jadi kayak nggak mungkin pilih piano kan. Wah, harus banget tuh ya kalau piano tuh. Pasti disuruh semuanya tuh sih. pasti disuruh. Pasti. Abis itu kayak ya udah, mama gue for some reason milihnya biola. Luar biasa. Gitu asal usulnya. Oh gitu. Dan di situ lu tertarik banget ya sama biola sampai sekarang lu ngulik dan lu berkuliah juga majornya tentang biola gitu kan ya? Nah sebenarnya pas awal-awal itu susah banget sih untuk suka biola. Soalnya tuh emang kayak 5 tahun pertama tuh fokus ke teknik banget kan, belajar kayak dari basic gitu. Dan itu kayak gak selalu menyenangkan gitu loh. Kayak iya. susah, terus kayak stres. Tiap Iya, hari harus benar. latihan gitu, kayak dipantau terus. Jari Kayak- harus mini-mini kan? Iya, harus kayak tekniknya benar, posturnya benar, segala macam. Kayak gitu harus kayak udah aman di 5 tahun pertama gitu. Jadi kayak banyak sih rasa kayak pengen menyerah pas masa-masa itu. Apa nyerah Berapa langsung ke tahun drum berarti, gitu? Syar? Waduh, drum apa lagi? Kita harus gerakin satu badan, kayak itu nggak ada bakatnya. Berarti udah berapa lama tuh main biola tuh, Sharon tuh? Berarti dari 6 tahun kan. Jadi kayak tahun ini 13 tahun. Luar biasa. main biola. Kira-kira Untungnya siapa pelan-pelan tuh udah suka. influence utamanya Sharon kalau dalam bermain biola? Kayak pertanyaan audisi aja ya. Wih, Iya. sebenarnya kalau pemain kontemporer sih gue masih kurang kayak tahu sih kayak influence gue siapa kalau kontemporer, tapi kalau klasik kayak ada beberapa gitu. Siapa boleh disebutin nih? Siapa tahu kita Legend. tahu. Siapa Wah, tahu. coba ya. Jasha Heifetz itu satu. Dia kayak pemain klasik terkenal gitu, kayak udah tua banget, itu kayak udah nggak hidup gitu loh. Tapi kayak dia legend Oh. gitu. Wah, legend Ya banget gitu-gitu itu ya. sih. Nah, Banyak kan yang sudah tidak ada karena saking tuanya. Udah kayak dari dulu gitu. Luar biasa. Mungkin Sharon bisa diceritain gimana prosesnya bisa masuk ke Berkeley sekarang, gimana sih, apa susah nggak sih masuknya? Nah, jadi kan gue udah tahu tentang Berkeley itu udah lama kan, dari kayak pas Berkeley masih terkenal SMA. banget nggak sih? Kayaknya Iya. number one nggak sih di dunia? Jadi gue tuh kayak decide mau ambil musik itu sebenarnya belum lama sih, kayak pas gue paling mau ke SMA kayak baru kepikiran gitu mau ambil musik. Dulu optionnya selain musik apa? Aneh-aneh deh.
Mau jadi jurnalis pernah. Jurnalis. Perhotelan pernah nggak ya? Oh, gak pernah. Kalau enggak, gue sekolahnya di Taylor. Terus Oh, siapa tahu kayak itu kan. Hospit. Ya. Hospit, terus tiba-tiba ambil musik kan. Iya. Dalam Tuhan kita. Oh, nggak kayak tahu. siapa ya? Yoi. Kayak siapa ya, Pin? Wis, Nah, adalah. itu Berkeley kan nomor 1 nih, sekolah musik nomor 1 gitu. Gimana dapat akses ke sana dan bisa masuk ke Berkeley? Jadi tuh saudara gue emang udah sekolah di sana. Dia sekarang udah lulus sih, tapi waktu itu dia kayak masih sekolah di sana. Jadi kayak cari tahu, menarik juga. Terus ada major namanya film scoring, which is yang gue lagi ambil sekarang. Itu bikin Oke. musik buat film. Mm-mm. Ya, gue jadi kayak tertarik banget kan. Terus kita kayak cari tahu kayak gimana sih cara masuknya gitu. Ternyata ada namanya Global Network gitulah. Semua sekolah-sekolah di seluruh dunia gitu ada yang kayak connected sama Berkeley gitu, kayak ada networknya gitu. Salah satu yang gue ketemu tuh ya ICOM, International College of Music, which is yang di KL. Ya. Di situ kayak programnya setahun di sana, setahun 3 semester. Habis itu bisa transfer gitu ke Berkeley-nya. Terus kayak orang Berkeley-nya datang gitu ke ICOM buat bisa audisi langsung gitu. Luar Berarti biasa. hampir sama kayak jejaknya si Rayendra Sunito ya. Yang kayak gitu ya? Oh, kayaknya setahu gue beberapa orang sih ke ICOM dulu sih. Ke ICOM biar dapat beasiswa atau gimana tuh? Jadi ke ICOM itu biar bisa irit waktu sama irit cost juga sih. Jadi kan biasanya yang basic-basic yang foundation gitu kayak 2 tahun kan. Tapi di ICOM dipadetin jadi 1 tahun doang. Terus bisa ditransfer. Kayak nggak usah ulang lagi gitu loh pas nyampe sini. Oke, iya benar. Gitu. Luar biasa. Dari situ kita jadi Sharon jadi ketemu kita ya di KL ya. Iya, kalau gue Yoi. nggak ke KL nggak Kalau- ketemu kalian. Kita, iya. Lumayan ya, 1 tahun. Tahun pendek juga ya. Kangen Malay nggak sih ya? Oh, kangen sih gue. Uch. Sama gue juga. Ya udah 1,5 tahun lah gue nggak ke Malay. Udah 1,5 Gue juga tahun. udah 1,5 tahun nih. Nah, ngomongin KL, kita pasti banyak banget ya momen-momen terkesan gitu ya. Nih, lu Banyak ada sih. nggak sih? Nah, Kan KL nih sekarang nih terkenal sama apa ya, makanannya juga enak banget kan ya di sana Iya, kan, di KL. Iya. Ada nggak sih makanan yang lu suka banget, yang lu kangenin dari KL? Oh, banyak woy. Apa yang nggak enak woy di KL? Gue paling suka apa ya? Uncle Seng kan, Uncle Seng. jagung. Oh, kagak. Gue Jojo. Tim Wah, Jojo dia tim Jojo dia. Gue tim Jojo, maaf. Gue tim angkol. Gue akan selalu tim Jojo. Itu kayak salah satu favorit gue sih. Terus gue kayak paling suka kayak abis kita beres latihan atau Wah, abis beres di gereja tuh sampai malam gitu kan. Terus kita ke Nah. Java. Nah, itu sih eh, asik banget. Itu gue Gila, kangen asik itu banget. udah lama banget. Ya deket rumah. Pakai mobil putih gitu kan ya. Iya. Putih ya. Wah, Bagus Putih yang bagus. mana? Alza atau Myvi. Ya putih, yang penting putih ya. Iya. Yang penting putih, yang penting putih. Yang penting mau putih. putih ya? Ya. Lu jadi nostalgia gitu ya. Klasik. Iya, woy. Gue nanya. Oke, Oh, oke. apa. Udah. Berarti sekarang udah tahun keberapa nih, Syar, di Berkeley? Ini baru tahun kedua di Berkeley, tapi kalau hitung-hitung semester ini kayak termasuk tahun terakhir gue, kayak tahun keempat gitu. Mm-mm. Berarti tahun depan lu lulus ya? Tahun depan gue lulus, 2021. Kan kalau lu ngambil film scoring itu kan sebenarnya banyak banget ya, nggak cuma Berkeley ya. MI ada nggak sih, kan? MI kita adanya composition for visual sih, jadi nggak lebih fokus ke scoringnya. Nah, kan ada yang gitu-gitu juga tuh. Dari sekian banyak uni, kenapa lu pilih Berkeley? Kayaknya kalau dibanding sama uni lain, kayak Berkeley jauh banget sih, kayak itu top in the world. Itu kayaknya mereka salah satu yang pertama juga yang ada major film scoring. Mm-mm. Jadi itu mereka kayak paling, terus mereka tuh banggain banget film scoringnya. Karena banyak emang kayak alumninya tuh, sekarang tuh kayak lumayan sukses gitu, kerja di Hollywood. Wow. Kayak komposernya Game of Thrones, TV show Game of Thrones itu lulusan Berkeley. Wow. Komposer Top Captain majornya Marvel lah. lulusan Berkeley juga. Kan
ini ya share lu gabung Berkeley Indonesian Ensemble. Iya. Itu kok bisa? Itu semua orang bisa masuk atau lewat seleksi? Jadi gue kan masuknya tahun lalu kan, Januari 2019. Jadi pas gue datang, gue kayak udah cari koneksi gitu loh sama mereka sebelum gue datang. Jadi kayak gue udah kayak follow, udah kenal gitu. Terus kebetulan pas gue datang, kenapa? Sebutin nama teman-temannya, Banyak woi, kayak shout out dulu. Banyak, tapi ya pas gue masuk itu gue sendirian, totally alone gitu woi. Nggak ada yang kayak seangkatan sama gue. Jadi gue sendirian, gue masuk. Terus kebetulan di semester itu mereka tuh bakal adain kayak acara gitu, acara annual mereka namanya Indonesian Cultural Night. Itu konser biasanya diadain di Berkeley, terus kayak bawain lagu tradisional Indonesia, terus kayak di aransemen ulang pakai band gitu loh, jadi kontemporer gitu. Nah, terus kayak kebetulan juga gue kayak cuman gue doang yang main biola, jadi kayak gue akhirnya dipakai buat satu lagu doang buat di konser itu, dan sejak itu kayak gue masuk ensemble-nya sih, dan masuk komunitasnya juga. Gak ada kayak audisi gimana sih. Luar biasa. By the way, Sharon ini kan? Gitu. Sharon presidennya Berkeley Indonesia kan ya? Iya, sekarang tuh jadi presidennya. Wow. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Lebay. Ini membanggakan nih. Sebelum masuk sana berarti udah nargetin buat masuk ya? Sebenarnya enggak. Gue kayak selalu pengen masuk sih Berkeley Indonesian Community. Soalnya gue kayak lumayan kagum gitu kayak with what they're doing di sini, kayak membanggakan banget. Terus kayak beneran berinovasi gitu loh soal pelestarian budaya. Gak ada yang pernah bikin musik kayak selevel ini, dan kayak mahasiswa Indonesia yang lagi di US gitu kayak belum pernah gitu yang selevel gini. Kayak gue juga kayak excited banget, jadi gue pengen ikutan gitu. Luar biasa. Dan itu rame ya, Share? Ada berapa orang tuh, Share, di Berkeley? Sekarang sih yang masih kayak aktif gitu, nggak seramai itu sih, kayak paling 20 orang. Oh, 20 orang. Tahun ini banyak yang lulus soalnya. Mending lah, di MI kita cuma ada 5 orang ya. Itu termasuk lu ya, Vin ya? Termasuk gua 5 orang. Udah lulus lagi gue ya. Oh iya, lu udah lulus. Terus ya nontonnya itu orang lokal atau orang Indonesia lagi? Yang apa yang nonton? Yang nonton ya, pertunjukan yang itu. Itu banyak kan anak Berkeley pada nonton sih, jadi kayak nggak cuma orang Indonesia doang. Ya kan kita juga di sini kayak mau berbaur juga kan sama yang lain, kayak kita mau networking, kita mau kayak berteman sama orang-orang internasional juga. Jadi kayak ini juga salah satu visi misi kita tuh, kayak kita mau tunjukin apa itu musik Indonesia tuh ke orang-orang internasional yang belum tahu. Siap, Bu Presiden. Keren. Siap. Keren banget, Bu Presiden. Keren nih. Ngomong-ngomong tentang kebudayaan Indonesia, Yoi. ada satu title yang muncul di otak gue. Itu adalah legenda. Itu lu bisa ceritain lagi nggak sih tentang legenda itu tuh? Kayak itu terkenal banget sampai ada di berita online. Itu sampai Pak Yusuf Kalla nonton ya? Oh enggak, tapi kita pernah kayak main event buat Yusuf Kalla gitu, tapi dia nggak bisa legenda. Coba bisa diceritain nggak tentang yang legenda itu? Ini kayak salah satu hal yang paling gue banggain di hidup gue sih. Ini kayak salah satu hal pertama yang gue beneran create gitu loh, bantu ciptain gitu. Jadi legenda itu konser kebudayaan yang kita adain pas Oktober 2019, Oktober tanggal 2. Dan itu kayak merupakan pertunjukan pertama kita di Berkeley Performance Center. Berkeley Performance Center itu performance venue-nya Berkeley yang paling gede, yang biasa tuh kayak artis-artis, musisi-musisi yang kayak profesional gitu, mereka juga suka sewa gedungnya gitu loh buat perform. Iya, benar. Ini kayak lumayan big deal gitu loh buat kita. Gak pernah ada anak Indonesia yang nge-lead
satu show sendiri Acara, di itu gitu. Jadi kayak kita kayak langsung pengen ambil gitu lah kesempatannya kan. Iya. Jadi Legenda itu basically konsepnya itu kita bawain 6 komposisi original yang kita kompos sendiri, anak-anak Berkelindo kompos sendiri, jadi ada 6 komposer. Terus itu kita bawain lagu-lagu yang terinspirasi dongeng-dongeng Indonesia. Kayak ada Bawang Merah Bawang Putih, Malin Kundang, iya, ada Telaga Biru, Telaga Tiga Warna, Cendrawasih gitu kan. Dan kita bikin komposisi yang kayak menceritakan itu loh. Jadi ada yang kayak ada yang cuman instrumental, ada yang ada penari doang, ada juga yang ada penyanyinya gitu. Jadi ini kayak cukup unik sih. Kita kayak juga belum pernah bikin yang kayak gitu. Tapi kayak we're so glad that we did. Karena itu emang kayak sesuatu yang beneran belum pernah dilakukannya. Di level itu, di venue segede itu gitu loh. Dan overall gimana tuh jalan? Itu kayak lumayan sukses sih. Pas itu sih. Itu tour juga kan ya, Sher? Apanya? Sampai tour ke Europe ya, gitu. Jadi kayak buat promoin Legenda, kita sempat kayak mini tour gitu. Jadi kita keliling ke beberapa kota. Karena kita kayak emang diajak perform gitu. Ada di KJRI, ada di UN. Gitu-gitu kayak kita diajak perform. Itu seru banget sih. Itu sih kita bawain ya kayak aransemen yang kita udah pernah bawain sebelumnya. Tapi kayak Legenda tuh kayak salah satu hal yang kayak agak meningkatkan exposure lah. Berkeley Indonesia tuh ngapain aja gitu loh. Luar biasa. Gitu. Keren. Dari gua ya, di Berkeley nih, pelajaran apa yang paling susah dan paling gampang? 2 pertanyaan tuh. Paling gampang Dulu ya, sedap. Yang paling susah dan paling gampang. Saya tergantung kayak gue dapet gurunya siapa sih, karena tiap guru beda gitu kan, kayak workload-nya gitu. Tapi gue kayak so far paling gampang itu kayak kelas-kelas liberal arts gitu sih. Liberal arts kayak sejarah. Oh, itu GE ya, General Education. Iya, general itu kayak semua wajib ambil gitu, kalau nggak bisa lulus kan. Iya, bachelor harus ya, gitu. Iya. Ya kayak paling gitu gampang sih. Maksudnya kayak cuman kayak disuruh tulis esai gitu, tapi kayak nggak harus kayak gimana, yang penting lulus saja gitu loh. Terus itu juga nggak related sama musik kan, soalnya kan kalau GE kan. banyak kan enggak sih. Itu kayak sejarah. Bahasa juga ya? Ada kayak literatur gitu, sastra gitu kayak harus ambil juga gitu loh. Iya. Nah kayak gitu. Yang di musik dong, yang ini ya, yang core-nya. Yang gampang apa yang di musik? Core yang gampang, gue udah lama banget nggak ambil core, jadi gue agak lupa. Core yang gampang tuh kayak paling ear training oke sih. Wah, wih. Ear training paling susah ya buat gue ya. Jadi mungkin ada level-levelnya juga ya. Mungkin karena gue di ICOM gitu, jadi kayak mungkin kalau di Berkeley agak lebih susah, tapi di ICOM udah dilatih dulu ya dari ICOM ya. Iya, gue ambil kayak core-nya tuh di ICOM kan, bukan di Berkeley. Oke. Gitu. Kalau paling susah, paling susah sih kelas film scoring-nya sih. Oh, scoring-nya. Soalnya tuh kayak paling berat tugasnya, paling kayak nggak bisa tidur karena harus beresin gitu loh. Berarti kalau film scoring lebih pakai software apa ya, Sharon ya? Sibelius ya? Buat notasi Sibelius, buat DAW, Cubase, sama Pro Tools. Wait, tim Pro Tools. Oh, Pro Tools bikin pusing. Waduh, Pro Tools seru lah. Pusing. Gua usah sombong, Pin. Iya, woy. Belum semua sedewa. Tahu, sombong banget, kayak udah jago banget. Iyalah, Pin. Maaf. Tapi gue juga baru belajar dari sini, belajar dari nol gue di sini. Iya. Kalau ada kemauan pasti bisa. Sebenarnya kalau di sini film scoring tuh pakai Pro Tools tuh cuma sebagai buat yang rekam sama mixing doang sih. Tapi kalau sequencing harus di Cubase. Soalnya kayak semua plugin dan sample library-nya tuh kayak cocok di Cubase gitu. Dan Cubase juga interface-nya user-friendly banget buat film scoring. Sabar, gue suka ketukar nih. Gue waktu itu ada ambil kelas juga sih, namanya post-production. Itu bedanya apa ya?
sama scoring bedanya apa ya? Post production maksudnya sebenarnya kalau di proses film gitu kayak bikin film, post production itu pokoknya kayak setelah filmnya di syuting itu terus habis itu audionya harus di mixing, habis itu harus bikin skornya gitu-gitu, kayak itu semua termasuk di post production. Kayak post production lebih ini sih, gue bikin kayak suara ledakan. Ya kayak sound design gitu kan. Footstep. Nah, film scoring itu juga termasuk di post production sebenarnya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Misalnya buat temen-temen juga yang nonton nih di rumah gitu kan ya. Kalau ada yang bingung, apa Live sih chat film aja ya? scoring? Apa sih film scoring dan requirement-nya apa sih kalau mau masuk major kayak film scoring itu bisa di-share? Nah, film scoring itu basically musik yang ada di film. Bikin musik buat di film. Kayak kalau kita background musiknya atau kita suka manggilnya skornya aja sih. Jadi itu ya kalau dipikir-pikir lagi film itu kayak nggak bisa ada dampak yang sama kalau nggak ada musiknya gitu. Musik sepenting itu kalau dalam film. Iya, kayak musik itu tujuannya untuk menghidupi suasana. Duan udah sering ya kan ngiringin ya. Dua berkat kan iringin sama Duan. Iya. Iringin gitu. Pastor itu tuh ya. Gitu. Itu juga termasuk scoring tapi kayak time gitu loh. Nah, tapi kayak itu sih film scoring. Itu sih film scoring. Dan untuk majornya sebenarnya pas masuk kayak pas awal banget tuh kayak belum harus kayak mengerti gimana cara film scoring sih, kayak tujuannya kan untuk belajar juga kan kalau di kuliah. Jadi kayak gue sih pas masuk, gue kayak belum ada pengetahuan apapun. Gue paling kayak cuman hobi dengerin doang. Gue kayak hobi dengerin, terus kayak penasaran aja gitu loh, kayak gimana sih cara bikinnya. Jadi tujuan gue ambil film scoring itu gue mau belajar bisa bikin kayak gitu. Paling kayak teori. Nyambung ke film. Teori penting. Suka nonton film apa sih, Ar? Gue suka nonton film. Gue sekarang lagi suka nonton yang psychological thriller gitu sih. Waduh. Psychological thriller, sama gue kayak suka banget nonton action. Gue udah kayak kurang, sci-fi juga gue udah kurang sih. Sekarang sih lagi thriller banget, dan itu musiknya kayak menarik banget. Musiknya menegangkan gitu ya. Biasa. Iya. Oke guys, jadi begitu dia tadi cerita dari Sharon gimana perjalanan dia dan pengalaman dia di Berkeley. Jangan lupa follow Instagramnya Sharon. Apa share Instagramnya? Susah ya kalau dibaca ya. SHXROSTEPH. Yoi, ntar ada di linknya ya Ju ya. Nah iya. Dan jangan lupa kalau pengen videonya kita lanjut terus, komen, subscribe, like. Nah itu harus tuh. Yoi. Pastinya episode kedepannya bakal lebih seru lagi buat kedepannya. Belnya juga loncengin dong. Yoi. Iya, belnya loncengin dulu. Nah, di sini juga kalau ada yang mau dipromoin juga nggak apa-apa. Oh ada woy. Emang mau bikin sesuatu, Berkeley Indo lagi mau bikin sesuatu. Wow, jadi apa tuh? follow Berkeley Indo, stay tune. Nah, Instagram di bawah sini nanti. Yoi. Oke, follow guys. Mentai bro. Di follow aja Instagram gue. Oke, itu enak banget sih. Gue udah pernah nyobain tuh, rasanya kayak wow ini nggak banget penting. Ini nggak penting, sumpah ini nggak penting. Gue pernah Kalau dikirimin. bisa dikirim ke sini dong. Yoi. Kirim ke Ezra. Gue kasih Rasanya resepnya enak aja lah. banget. Kenapa? Komen banget, rasanya luar biasa Dikasih banget. resepnya aja. Wih, boleh. Dan at least but not least, kita jangan lupa subscribe channel Kevin Stephen, itu menarik banget. Ada unboxing juga cover Live Ada Instagramnya. Vlog Bogor. Itu aja sih. Ada video terbaru unboxing mikrofon buat zaman-zaman sekarang yang sering recording dari rumah ya, online collaboration. Seru banget. Oke, segitu dari kita. Kalau kita ada kata-katanya salah, mohon maaf, ya kan? Dimaafin ya. Kalau kata salah diedit dong, Ju. Mohon maaf. Ya bisa juga sih ya. Bener juga. Bener ya, kalau ada salah Jadi kita nggak nggak mungkin ya masalah. masukin ya. Yoi, diedit. Oke. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye!